Selamat siang Bu Ira. Selamat siang Bapak Awan. Baik Bu Ira, kita ketemu lagi pada kegiatan supervisi nih Bu. Di sini saya sebagai supervisor dengan yang saya supervisi. Baik Bu Ira, sebelum kita melakukan kegiatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal Bu Ira. Pertama terkait alur nanti kita ketika supervisi ya. Berarti nanti prosesnya ini ada pra. Saya di sini akan menanyakan kesiapan apa yang ingin digali dalam supervisi. Kemudian ada supervisi, Bu Ira melakukan percakapan coaching, Bu Ira sebagai coach nanti bercakap dengan kucing ya. Di sini saya akan menyimak proses percakapan Bu Ira dengan kucing. Selanjutnya setelah proses supervisi coaching tadi sudah selesai, nanti ada pasca observasi itu. Di sini kita akan melakukan refleksi terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Untuk indikatornya, Bu Ira, nanti dikatakan supervisi ini berhasil. Indikatornya Bu Ira bisa dapat menggali ide-ide dari proses supervisi coaching yang jenengan lakukan. Dari yang kedua, Bu Ira dapat memotivasi atau mengarahkan kucing untuk menemukan ide-idenya. Ya. Yang ketiga, Bu Ira, sebelum kita jenengan melakukan coaching, kompetensi apa ini yang jenengan akan kembangkan pada proses coaching nanti Bu? Baik Bapak, sepertinya saya itu harus perlu mengembangkan dalam kompetisi ini kehadiran penuh. Perhatian lah ya pada kucing dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot, berarti kehadiran penuh present sama pertanyaan yang berbobot. Iya, itu Pak. Dari dua itu Bu Ira, yang paling ingin jenengan kembangkan lebih spesifiknya pada kompetensi apa Bu Ira? Mungkin menggali pertanyaan yang berbobot juga ya Pak ya. Menggali pertanyaan berbobot itu memberikan ya. pertanyaan berbobot maksudnya seperti itu. Sehingga dapat mengeluarkan idenya gitu ya. Iya. Baik Bu Ira bisa melakukan coachingnya. Nanti saya akan mengamati proses percakapan kucing yang Ibu Ira lakukan. Saya kira itu Bu Ira untuk percakapan pra kita di siang hari ini. Silakan Bu Ira melakukan proses coachingnya. Baik, terima kasih Bapak Aman. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sus. Waalaikumsalam Bu Ira. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ira. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah dong. Oh iya, masak apa tadi? Saya tadi masak ayam pedas. Wah, enak sekali ya. Baik. Bu Sus, hari ini mau by the way apa sih? Gitu. Gini Bu Ira, saya itu memiliki suatu permasalahan di sekolah ya. Saya tuh mengamati murid-murid saya itu dalam dia itu mengikuti pembelajaran di kelas, itu kok dia itu kurang antusias, kurang termotivasi seperti itu. Nah, saya lihat kenapa ya murid saya kok seperti itu gitu loh. Itu bagi saya itu adalah masalah. Nah, itu bukan pada pembelajaran saya saja, tapi juga pada pembelajaran teman-teman yang lain, guru-guru yang lain, maksudnya begitu. Jadi intinya anak-anak ini motivasi dan antusiasnya cenderung menurun ya Bu ya, seperti itu. Oke. Baik, khusus karena ini percakapan singkat ya. Mungkin ada di akhir tujuan nanti apa yang ingin Ibu Sus inginkan dapatkan dari percakapan kita ini? Ya. Tujuan akhir nanti dari percakapan ini saya itu ingin mendapatkan suatu solusi sehingga nanti murid-murid saya itu bisa termotivasi dalam belajarnya atau memiliki motivasinya lebih lebih antusias, serta kami sebagai guru itu bisa menemukan suatu mungkin metode ya Bu ya dalam pembelajaran itu yang sehingga murid itu nanti bisa menjadi lebih aktif lagi, lebih antusias lagi, seperti itu Bu Ira. Jadi keinginan Bu Sus ingin menggugah lah ya, yang menggali ya. Kalau menurut Bu Sus ini antusiasnya seperti apa dan aktifnya yang seperti apa Bu di kelas itu yang Ibu inginkan seperti itu?
saya tuh nggak muluk-muluk sebetulnya Bu Ira. Saya tuh menginginkan hanya siswa saya tuh bisa dia itu berkesadaran penuh gitu loh dalam mengikuti suatu pembelajaran seperti itu. Dia artinya tidak apa ya dalam mengikuti pembelajaran itu tidak istilahnya pemikirannya kesana kemari atau bertingkah yang tidak mengenakkan bagi guru seperti itu. Hanya itu saja yang saya inginkan seperti itu. Artinya mengikuti pembelajaran dengan baik itu saja sudah. Itu ya Bu ya. Jadi anak-anak intinya biar mempunyai kesadaran penuh seperti itu. Nah itu biasanya kalau misalnya Ibu Sus ingin harapkan kesadaran penuh di waktu yang seperti apa Bu? Kegiatannya seperti apa bisa untuk menumbuhkan kesadaran penuh anak-anak itu? Mungkin. Ya itu ya Bu Ira. Mungkin apa karena gini ya Bu Ira ya. Kesadaran penuhnya anak-anak itu kurang atau mungkin dari guru sendiri ya Bu Ira ya. Mungkin entah metode pembelajarannya yang kurang menarik bagi siswa, kemudian juga pada saat proses pembelajaran atau media pembelajaran yang kurang menarik, apa seperti itu. Karena kalau saya lihat mayoritas di sekolah saya itu guru-guru itu masih dalam pembelajaran itu konvensional seperti itu. Kebanyakan itu metode ceramah seperti itu. Mungkin apa karena itu gitu loh sehingga anak-anak itu motivasinya turun kayak gitu Bira. Ya baik. Jadi intinya kurang dari pencarian penggalian informasi mungkin ya Bu ya, terutama dari gurunya sendiri ya Bu ya. Nah kalau dari Bu Sus sendiri nih, nah apa yang upaya dari Bu Sus sendiri nih untuk bisa meningkatkan kesadaran ke anak-anak gitu, supaya anak-anak itu bisa antusias atau gimana gitu? Oke, kalau apa ya bisa juga bingung ya. Apa mungkin gini ya Bu ya. Saya apa nanti istilahnya itu mengadakan suatu pendekatan kepada anak-anak. Saya ingin menanyakan, menggali kenapa sih kalian itu kalau pada saat pembelajaran kok kurang termotivasi atau kurang antusias. Nah, mungkin dari situ saya juga bisa mendapatkan suatu jawaban dari anak-anak sehingga saya bisa mengetahui penyebab daripada menurunnya daripada motivasi anak. Itu mungkin yang pertama Bu Ira ya. Mungkin yang kedua saya juga ingin mungkin ya pendekatan kepada rekan mungkin ya, rekan sejawat, sharing bagaimana pada saat kita itu menceritakan proses pembelajaran di kelas itu. Nah mungkin dengan seperti itu kan saya jadi tahu penyebab anak-anak tadi itu kurang termotivasi itu apa dari gurunya, metode yang diberikan oleh guru atau memang dari anak-anak sendiri yang kurang bersemangat seperti itu. Jadi intinya Bu Sus ini ingin menggali dari kesadaran anak-anak dan antusias itu dari yang pertama yaitu tadi pendekatan ke anak ya Bu ya. Terus yang kedua pendekatan kepada rekan sejawat seperti itu. Nah, mungkin Ibu adakah teman atau rekan yang bisa untuk diajak untuk bisa ayo kita sama-sama jadi biar tidak Bu Sus sendirilah itu yang menerapkan pembelajarannya, maksudnya menerapkan untuk kesadaran penuh ke anak-anak. Jadi biar terimbas mungkin seperti ke yang lain, biar guru-gurunya yang lain gitu punya rencana. Mungkin nih kalau itu saya tuh di sekolah itu punya Bu namanya itu kelompok belajar atau komunitas itu yang satu mapel dengan saya yaitu IPA. Itu ada 4 orang, kami sering sharing seperti dengan ke-4 orang itu mengenai pembelajaran kita di kelas. Nah, mungkin nanti saya awal dari itu dulu ya. Jadi kita nanti sharing dengan teman-teman yang satu rumpun mungkin, kemudian untuk kemudian seterusnya nanti untuk ke guru yang lain. Maksud saya agar apa ya Bu ya? Agar semua itu bisa sadar bahwa kita sebagai guru itu harus menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi murid sehingga murid tadi itu bisa antusias, termotivasi seperti itu mungkin Bu Ira ya. Itu rencana saya yang pertama. Mungkin rencana saya yang kedua itu ini jangka panjang mungkin Bu Ira ya, mengadakan workshop gitu ya Bu ya, semacam in-house training gitu ya. Mengenai berbagai macam metode pembelajaran yang menyenangkan. Lagi kan sekarang kan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah,
mungkin dari hasil ilmu apa ya CGP yang saya dapatkan mungkin nanti bisa kita tularkan kepada teman-teman seperti itu mungkin seperti itu rencana saya Bu Ira. Baik sekali Bu, saya setuju sekali nih dengan apa namanya solusi atau apa alternatif ya. Nah, yang ditemukan dari khusus dari kita berkolaborasi dengan teman ya, lewat mungkin dari yang sekarang dikenal tuh mungkin ya Bu ya, apa MPS. Benar seperti itu. Jadi di lingkup sekolah dulu ya Bu ya kita bebaskan, terutama di mapel serumpun gitu. Baru kita bisa menerapkan ya Bu ya seperti itu. Dan yang kedua kita mengadakan workshop ya Bu ya. Baik sekali Bu. Apa yang Ibu Sus sudah sampaikan. Nah, ini yang berikutnya nih Bu Sus. Kira-kira apa nih segera mau dilaksanakan untuk rencana yang Bu Sus akan sudah punya planning ke depannya? Itu Bu. Mungkin kalau yang rencana yang pertama itu saya akan lakukan yang MDMS dulu Bu. Kalau industrial kan saya harus nanti matur ke kepala sekolah dulu, harus kapan waktunya kan seperti itu. Jadi dalam waktu dekat ini kebetulan di sekolah saya itu setiap hari Sabtu ini Bu Ira ada waktu khusus untuk refleksi. Nah, refleksi kegiatan dalam 1 minggu itu. Nah, maka di refleksi ini nanti bersama kombelnya masing-masing kita akan mengadakan suatu istilahnya itu berbagi ya. Nah, mungkin nanti pada saat hari Sabtu besok ini, Sabtu minggu depan ini, nanti saya akan mengutarakan kepada teman-teman yang satu rumpun saya untuk melakukan istilahnya berbagi praktik baik untuk melakukan suatu pembelajaran berdiferensiasi begitu agar murid-murid kita nanti bisa antusias seperti itu. Ya kalau seperti itu belum bisa menyeluruh Bu Ira, mungkin pada saat pembelajaran IPA saja masih yang bisa kita terapkan seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Sus, baik sekali maka Bu Sus sudah dari by step-stepnya ya sudah terperinci ya. Saya membayangkan dulu ini pasti akan ada suatu gebrakan yang besar kan seperti itu. Iya, baik Bu Sus, mengingat waktunya sudah habis ya Bu Sus. Bu Sus, untuk kedepannya apa nih yang mau dilakukan lagi Bu Sus? Kalau kedepannya ya saya ingin melakukan rencana yang kedua tadi, ya mengadakan English training itu tadi seperti itu Bu. Itu kalau nanti disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah dan waktunya itu bisa diakomodir seperti itu. Tapi harapan saya nanti disetujui karena menurut saya ini adalah baik untuk semuanya. Itu Ira. Baik Bu Sus, terima kasih atas waktunya. Lain kali atau besok lah saya tunggu ini kabar berikutnya. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang sudah Bu Sus rencanakan ya. Ibaratnya kayak menantang tapi semoga sesuai dengan ekspektasi yang Ibu Sus sudah rencanakan. Amin. Terima kasih Bu Sus, semangat, semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ira, saya sudah melihat percakapan kucingnya tadi. Ya, sungguh menarik sekali percakapannya. Kita masuk ke fase berikutnya ini Bu, pasca observasi kita melakukan refleksi dulu Bu ya. Menurut Bu Ira, proses kucingnya tadi gimana Bu Ira? Menurut saya sudah berjalan Bapak, baik dari alurnya mulai saya tindakan, komunikasi, terus yang ketiga setelah tindakan bertanggung jawab ya. Nah itu sudah saya laksanakan lah seperti itu, dan juga presensi atau kehadiran saya dengan kehadiran saya penuh itu sudah saya laksanakan, dan mungkin pertanyaan-pertanyaannya saya juga sudah cukup bisa menggali potensi yang ada di Kuci atau dari Bu Sus seperti itu. Baik Bu Ira, kalau saya lihat tadi prosesnya sudah sesuai dengan alur kita. Bu Ira sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali ide-ide dari Kuci. Prosesnya sudah cukup baik. Menurut saya ini perlu ditingkatkan lagi Bu Ira.
Indikator pencapaian saya kira sudah tercapai Wira dari proses coachingnya tadi, hingga uji tadi sudah banyak menemukan ide-ide. Kalau saya tangkap tadi ada 3 ide ya, sehingga uji sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kedepan ini Wira, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi dari coaching ini, proses coaching atau percakapan coaching ini? Ya kedepannya sepertinya tetap Bapak. Jadi saya harus bisa pandai-pandai atau keterampilan dalam memberikan pertanyaan berbobot supaya lebih lebih semakin tergali semuanya ya, apa yang ada di kompetensi yang ada di uji. Jadi ingin mengembangkan lagi. Iya benar. Ya, mengembangkan lagi kompetensi pertanyaan berbobot. Karena menurut Bu Ira mungkin lebih menarik nanti. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ira. Saya kira proses supervisi kita sudah selesai sampai di sini. Terima kasih atas prosesnya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira. Selamat pagi Bu Sus. Pagi juga, Bu Ira. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya, Bu Ira. Semoga kegiatan kali ini lancar ya Bu ya. Iya. Oke, baik, untuk selanjutnya dalam proses ini kan ada 3 kompetensi ya Bu yang harus dijalankan, yaitu kehadiran penuh, kaitannya kehadiran penuh atau presence, terus kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira yang Ibu Sus yang masih kurang untuk diyakini di bagian mana Bu, atau mungkin yang perlu dikembangkan? Yang perlu saya kembangkan dalam pada saat coaching nanti itu adalah yang pertama mengenai mendengarkan aktif, yang kedua itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Ira. Baik, jadi Ibu masih ada di bagian yang barisan tadi, mendengarkan aktif dan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya. Oke. Nah, terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Saya menginginkan saya dapat memberikan kompetensi yang baik untuk dalam memberikan suatu pertanyaan yang berbobot pada coaching, serta saya bisa mendengarkan dengan aktif apa yang telah diutarakan oleh coaching. Seperti itu, Bu. Ya, yang pastinya berharap ada solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching ya Bu ya, seperti itu. Ya. Baik Ibu, semoga coaching kali ini saya doakan sekali lagi ya Bu ya, semoga berjalan lancar. Dan selanjutnya mungkin saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati mulai dari yang Ibu lakukan apa yang sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian nanti present apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan baik. Iya. Oke, silakan Ibu bisa dilanjutkan. Nah, Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya di Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Oke. Pak Anwar, ngomong-ngomong pada pagi hari ini kita akan ngobrolin apa ini? Saya ingin mengobrolin teman-teman sejawat saya di sekolah. Oke, teman-teman sejawat di sekolah ya. Iya, terkait pembelajaran. Oke, terkait pembelajaran. Pembelajaran yang bagaimana yang ingin diobrolkan oleh Pak Ahwan itu? Ini kan sekarang ini pembelajaran kan sudah mengarah ke berdiferensiasi. Iya. Dan kemarin dilihat di rapor pendidikan itu sekolah kami itu sangat rendah di proses pembelajaran. Nah, ini saya ingin bagaimana ya supaya rapor pendidikan itu naik, proses pembelajarannya semakin baik di sekolah itu gimana teman-teman supaya bisa melakukan pembelajaran yang sesuai yang diharapkan di kurikulum itu. Oke. Kemudian Pak Ahwan, sebelum kita jauh mengobrolkan ini, tujuan kita pada pagi hari ini obrolnya itu sebenarnya apa sih Pak dari apa yang sudah jenengan keluhkan tadi? Saya ingin menemukan cara bagaimana teman-teman itu bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga nanti rapor pendidikan kita itu nilainya naik, begitu intinya yang saya harapkan. Oke.
Jadi Pak Ahwan ingin memberikan cara pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga nanti rapot pendidikan sekolahnya bisa menjadi naik. Iya. Oke Pak Ahwan, kita waktunya agak banyak nih Pak. Iya, Kita iya, nanti iya. ngobrol 15 sampai 20 menit. Nah, Iya. dari apa yang sudah Pak Ahwan utarakan tadi, kira-kira apa lagi yang menjadi tujuan Pak Ahwan pada obrolan hari ini? Selain itu tadi. Ya, selain itu saya ingin teman-teman itu ya termotivasi Oke. untuk pembelajaran yang lebih aktif di kelas itu. Itu yang saya harapkan. Teman-teman lebih termotivasi sehingga nanti akan melakukan pelajaran yang lebih Iya. aktif pada kelasnya. Iya. Nah, terus kemudian kalau menurut Pak Ahwan nih, kita kalau lihat dari suatu angka ya Pak, level gitu ya. Nah, antara 0 sampai 10 itu Iya, iya. untuk kondisi saat ini motivasi daripada teman-teman Pak Ahwan di sekolah itu masih menurut Pak Ahwan itu di angka berapa? Kalau melihat dari rapor pendidikan itu kurang lebih 6. Oke. 6 kondisinya, tapi itu kan masih dianggap kurang menurut rapor. Oke, masih 6 ya Pak. Iya. Kemudian yang Pak Ahwan inginkan itu nanti teman-temannya itu bisa meningkat sampai ke level berapa? Ya 78 lah, di rentang itu lah 78. Oke, di rentang 78 ya. Iya. Nah, kemudian juga Pak saya ada pertanyaan ini. Untuk bisa teman-temannya itu bisa sampai level 78, kira-kira rencana apa yang akan Pak Ahwan itu lakukan? Seperti itu. Ya kemarin saya ngobrol dengan kepala sekolah, salah satunya kita punya ide atau rencana melakukan workshop tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa menggunakan berdiferensiasi. Nah ini salah satunya itu. Yang kedua ingin mengoptimalkan kombel yang ada di sekolah. Jadi inginnya itu kombel itu aktif untuk media sharing berbagi sehingga terwujud keinginan termotivasi untuk berbagi pembelajaran, kemudian evaluasi dengan sesama rekan di situ. Oke, sudah sungguh luar biasa ya rencananya Pak Ahwan. Iya. Tadi yang bisa saya tangkap, Pak Ahwan sudah punya 2 rencana. Yang pertama Iya. mengadakan workshop terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Yang kedua itu adalah ingin mengoptimalkan daripada kombel yang ada di sekolah ya. Iya. Nah, kira-kira rencana itu sudah Pak Ahwan lakukan atau masih dalam suatu rencana angan-angan saja Pak? Ya ini masih kita rencanakan namanya. Oh, gitu. Ya kita rencanakan dan kegiatan itu kita jadwalkan kurang lebih di minggu akhir Juli ini lah. Begitu. Atau paling maksimal di awal Agustus akan dilakukan kegiatan itu. Iya. Kemudian itu rencana yang mana dulu Pak? Yang mungkin bisa dilaksanakan terlebih dahulu, yang efektif sehingga teman-temannya bisa termotivasi dengan baik. Yang workshop dulu apa yang kombelnya dulu? Workshop ya. Oke, Karena dari workshop. workshop itu nanti kan gambar teman-teman tahu konsep pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih? Nah, seperti yang kita pelajari di GP ini. Iya, iya. Kemudian di workshop itu kan nanti ada langsung praktek antar teman sejawat, yaitu namanya pre-teaching apa namanya? Ya, pre-teaching. Pre-teaching. Nah, itu nanti teman-teman sehingga punya benar-benar gambaran seperti apa sih pembelajaran yang berpusat pada siswa menggunakan strategi berdiferensiasi, sehingga nanti teman-teman punya pengalaman di pre-teaching itu, kemudian bisa mempraktekkan di kelas. Dari hasil praktek itu harapannya bisa didiskusikan di komunitasnya. Oh gitu. Rencana yang luar biasa itu Pak Ahwan. Jadi workshop sekaligus langsung nanti praktek. Nah, jadi teman-teman biar tahu mengenai bagaimana sih proses daripada pembelajaran berdiferensiasi itu. Sehingga nanti teman-temannya bisa langsung mempraktikkan di kelasnya. Paling tidak dia akan berdiskusi dengan teman kombelnya ya. Oke. Nah, ini kalau saya boleh tahu Pak Ahwan. Nanti pelaksanaan workshop itu di awal Agustus itu tepatnya nanti minggu berapa atau tanggal berapa kalau sudah ada suatu
ancang-ancang rencana di benaknya Pak Awan? Kemarin di akhir kelihatannya Bu, di akhir Juli. Oh, di akhir Juli. Iya, ya. Oke. Sebelum tanggal 30 lah, sekitar 26 27 kalau nggak salah. Oh, Itu rencana awal kemarin, kalau tidak ada kendala ya di tanggal itu. Oke, semoga nanti tidak ada kendala Pak, biar nanti workshopnya segera kemudian dilaksanakan seperti itu. Nah, mungkin dari sini Pak Awan itu sudah mendapatkan apa ya dari obrolan kita ini? Ya, dari obrolan kita ini saya punya gambaran apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan teman-teman itu bisa melakukan pembelajaran berpusat pada siswa, menggunakan strategi berdiferensiasi yang ada dua tadi ya yang saya temukan. Satu, saya harus melakukan workshop dulu untuk memberi gambaran kepada siswa, guru ya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, mengoptimalkan Kombel untuk evaluasi proses pembelajaran yang ada di kelas. Ini insya Allah yang saya dapatkan dan ingin segera lakukan. Oke, semoga yang menjadi rencana Pak Awan itu bisa terlaksana dengan baik dan dapat didukung oleh semua temannya ya Pak nanti Ya, mudah-mudahan ini harapannya. Harapannya seperti itu sehingga nanti teman-teman semuanya termotivasi secara aktif, dia dapat melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ini Pak Awan, waktunya ini sudah habis ya Pak. Nah, nanti saya ingin ketemu lagi dengan Pak Awan, kemudian saya ingin tahu bagaimana rencana Pak Awan tadi terlaksana dengan baik apa enggak, sukses dan apa tidak. Terus mungkin ada kendala bisa kita omongkan di obrolan kita lagi. Ya. Nah, ini saya harap nanti ada teman sharing juga lah. Bagaimana proses pembelajaran saya nanti gitu lah. Gitu ya. Oke Pak Awan, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau menurut saya berikan plus dulu sama Bu Sus ini untuk kegiatan praktik kucing yang Ibu Sus sama Pak Awan sudah lakukan ya. Ini sudah sangat baik, sudah terlihat sekali alur ceritanya pada percakapannya, yaitu mengenai tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan begitupun tanggung jawabnya. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan Ibu ya dari praktik coaching yang sudah Bapak Ibu laksanakan, khususnya pada Ibu Sus selaku coachnya. Menurut Ibu, apakah ada indikator keberhasilan dari diskusi ini, Ibu? Kalau menurut saya pribadi ya, indikator keberhasilan saya tadi sudah mampu untuk mendengarkan aktif apa yang telah diutarakan oleh Puji kepada saya, dan saya sudah bisa memberikan suatu umpan balik, suatu pertanyaan yang berbobot seperti itu pada Puji, sehingga Puji bisa memberikan suatu umpan baliknya, menemukan solusinya dengan baik tanpa harus keluar dari suatu permasalahan yang dia miliki seperti itu. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti Ibu akan melakukan sendiri untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu ya? Iya. Oke. Kemudian tadi Ibu Sus sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi yang kehadiran penuhnya di sini ya Bu ya, kehadiran penuh untuk lebih dikembangkan lagi. Dan di sini saya juga sudah mengamati bahwasanya Ibu sudah melakukannya itu semua dengan baik. Nah, karena dengan kehadiran penuh juga Ibu sudah mendengarkan setia pada praktik kucing ini dan memberikan pertanyaan berbobot juga kepada Bapak Awan yang membuat kucing merasa lebih rileks, nyaman, dan menggali solusi permasalahan yang sudah dihadapi. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas waktunya. Kegiatan observer kali ini saya cukupin Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Awan. Waalaikumsalam Bu Sus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Awan? Alhamdulillah sehat.
saja. Gimana Oke. juga khusus sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Awan, sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini untuk melaksanakan yang namanya supervisi ya. Ya. Nah, di sini nanti saya akan mengobservasi Pak Ahwan pada saat pelaksanaan kucing. Kemudian dalam pelaksanaan supervisi ini nanti ada 3 tahapan Pak Ahwan. Yang pertama adalah pra-observasi. Ya. Kemudian nanti yang kedua pelaksanaan kucingnya. Yang ketiga nanti ada pasca observasi. Oke. Ya. Sebelum melaksanakan kucing Pak Ahwan, nanti di sini saya akan menanyakan beberapa suatu hal. Yang pertama, nanti kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian dari percakapan kucing ya. Nah, pada saat nanti Pak Awan melakukan kucing, nanti Pak Awan itu harus melakukan sesuai dengan alur tirta. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dalam prosesnya? Kemudian yang kedua, Pak Awan apakah sudah memiliki kompetensi daripada praktek daripada kucing, yaitu yang pertama mengenai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, serta apakah sudah melaksanakan prinsip daripada kucing, yaitu kemitraan itu tadi ya. Kemudian yang pertama Pak Ahwan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ahwan, kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Ahwan pada saat kucing kali ini? Ya, ini pada saat kucing nanti saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif. Oke. 3 itu yang akan saya kembangkan. Oke, jadi nanti yang akan dikembangkan oleh Pak Ahwan pertama kehadiran penuh atau present ya Pak. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga mendengarkan dengan aktif. Dari ketiga itu nanti kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh Pak Ahwan pada saat nanti saya mengobservasi jenengan? Saya cenderung ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot untuk bagaimana menggali ide dari kucing. Oke. Pertanyaan yang berbobot ya Pak, yang ingin nanti lebih spesifik ingin dikembangkan. Kemudian yang ketiga nih Pak, pertanyaan saya. Nah, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat proses kucing tadi dengan pengembangan yang spesifik kompetensinya, yaitu pertanyaan berbobot pada kucing. Ya, proses kucing saya ini menurut saya berhasil kalau saya bisa menggali ide-ide dari si kucing dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Itu baru saya katakan sukses dari proses kucing saya. Oke, jadi itu Pak G. Nah, oke, sampai di sini Pak untuk pra observasi. Habis ini nanti Pak Ahwan silakan akan melaksanakan proses kucing. Setelah itu nanti kita bertemu lagi di pasca observasi, gitu ya Pak ya. Oke, silakan untuk melaksanakan proses kucing. Oke. Monggo Pak Ahwan. Terima kasih Bu. Pagi Bu Ira. Selamat pagi Pak Ahwan. Kita ketemu lagi sekarang. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat luar biasa. Kita mau ngobrolin apa hari ini Bu Ira? Begini Bapak Ahwan, ada sedikit permasalahannya dari saya. Dan saya kan adalah guru BK. Dan kebetulan tugas saya sekarang itu bertambah. Ada tugas tambahan. Iya, tugas tambahan lagi, yaitu saya diberi tugas tambahan berupa mengajar pelajaran PPKN ini. Kendalanya begini Pak, memang dalam praktek memberikan pelayanan terus sama kita mengajar kan kita berbeda ya Pak. Kalau misalnya ya sebenarnya ada sama sih, tapi kalau di BK itu misalnya kita kalau di kelas ya Pak ya, itu namanya kan bimbingan klasikal ya, kita itu kan mengasihkan suatu pemahaman, pencegahan kan seperti itu. Tapi lain kalau kita ngajar mapel, itu kan harusnya fokus gitu ya. Nah, ini kendala gini, anak-anak biasanya itu yang seringan kan kadang di kelas-kelas itu kan berbeda ya Pak ya. Nah, ini kebetulan ada kelas. Kebetulan kelas saya kan ngajarnya di kelas 8 ya Pak ya.
itu dari beberapa kelas itu tadi ya Pak ya yang saya ajar ada yang sangat pasif sekali Bapak. Siswanya Pak sangat pasif, cenderung anaknya tuh diam. Iya gitu ya. Iya seperti itu Bapak. Jadi Bu Ira ini awalnya BK, tidak punya pengalaman di kelas, sekarang ditambah jadi guru kelas gitu ya. Sebenarnya gini Bapak, pengalaman di kelas ada, Iya. cuma karena mungkin konteksnya ya isinya dari iya seperti itu. Berarti Bapak. materinya mungkin mapelnya yang Iya. belum pernah diajar gitu. Iya. Nah, kalau pengalaman sudah pernah. Iya. Jadi Bu Ira ini BK kemudian tambah ada jam ngajar dan mapelnya belum punya pengalaman ngajar mapel tersebut. Iya. Nah ini menjadi kendala bagi Iya. kita. Intinya masih baru lah Pak ya, masih baru bagi saya dan saya harus ya intinya belajar lah intinya seperti itu gitu. Tapi Bu Ira sudah mempraktekkan ngajar di kelas sekarang? Ya sudah Pak. Sudah ya? Saya pernah. Pada semester ini maksudnya? Pada semester ini lah ya ini pas jam tambahan ini gitu loh. Sudah pernah praktek ngasuh di kelas? Sudah Bapak, Sudah. makanya saya kan bisa menyimpulkan atau bisa berkata ya barusan dari beberapa kelas ada salah satu kelas yang cenderung pasif begitu. Pasif, jadi ini ketika masuk kelas siswa Bu Ira pasif gitu ya? Nah. Yang jenengan harapkan nanti ketika pembelajaran di kelas itu yang seperti apa nih siswanya? Ya otomatis kan kita semuanya orang mengharapkan ya Pak ya, Iya, anaknya iya. aktif, terus apa namanya tanggap, apa ya intinya anaknya bisa diajak untuk interaktif atau bisa dia anaknya juga apa banyak yang mengerti lah seperti itulah intinya Pak, tidak cenderung seperti yang kelas tadi kayak kelas hening gitu loh. Kalau ada Iya. instruksi nggak menjaga gitu. Lah kurang ada greget lah Pak seperti itu. Ya. Apa yang pernah Bu Ira lakukan untuk merubah menjadi tidak aktif? Upaya yang jenengan lakukan pada saat itu? Pada saat itu Bapak, saya itu awalnya kan saya mendiagnosa anak-anak, apa sih kebutuhannya anak-anak awalnya. Nah setelah itu karena saya sudah mengetahui oh ternyata seperti ini. Nah saya lakukan oh ya berarti saya intinya pembukaan pertama ya harus kayak ceria gitu loh. Anak-anak bisa membangkitkan mood booster lah intinya yang awalnya mungkin ya Pak ya memang kan dalam pembelajaran itu ya anak-anak mungkin gurunya kan moving ya Pak ya kan ganti mungkin waktu itu mungkin anak-anak ya juga karena gurunya monoton jadi anaknya sudah keseringan itu akhirnya cenderung seperti itu. Nah langkah awal Bapak untuk saya mensiasati itu saya datang sedikit dulu Bapak. Nah untuk mencairkan suasana lah ya mungkin anak-anak kan kadang-kadang anak yang dari rumah mungkin dia sudah punya masalah mungkin kalau di sekolah dengan kita bergembira ya mungkin seperti itu anak-anak bisa kembali lagi lah moodnya ya, berarti masuk ke zona alfa. Iya seperti itu lah Pak. Selain menggunakan tadi ice breaking untuk membuat siswa siap belajar, apalagi Bu yang jenengan lakukan supaya aktif? Mungkin begini Bapak, karena ini saya ini awal ya Pak. Iya. Maksudnya dikatakan awal itu awal menjajaki pembelajaran yang baru, maksudnya mapel yang baru atau bukan mapel dari saya sendiri. Itu saya harus banyak belajar Bapak. Banyak belajar dari beberapa sumber ya kaitannya tidak hanya sumber bacaan, mungkin saya bisa lewat YouTube melihat segi-segi pembelajaran terutama pembelajaran PPKN yang saya ambil sekarang. Oh itu ada PPKN? Iya, kayak gini ada perbaikan Pak PPKN gitu loh Bapak ya. Jadi sudah selain menggunakan S-Breaking berarti Bu Ira mencari sumber-sumber pembelajaran yang interaktif juga dan lewat video YouTube atau gimana? Iya Bapak, jadi sumbernya itu ya saya bisa lewat video YouTube, saya bisa browsing lewat Google. Intinya saya mencari metode-metode yang sangat menarik lah Bapak. Apalagi ini kan masalah PPKN attitude terutama, terus kewawasan kebangsaan juga kan ya. Jadi saya biar anak-anak itu saya menyalurkan gitu apa yang sudah saya terima, apa yang saya sudah pelajari ke anak-anak itu biar anak-anak itu menerimanya enak gitu loh. Seperti itu Bapak.
Selain itu Bu, apakah ada rekan sejawat atau teman yang merasa jenengan butuhkan untuk mengembangkan ini? Ada Bapak guru senior. Ada senior, Iya, ya? guru senior saya. Kebetulan beliau adalah pengajar atau pengampu, memang mapelnya PPKN gitu. Mungkin dari saya bisa belajar banyak juga dari beliau sebagai mungkin tutor sebaya kan seperti itu. Iya. Selain saya mengambil sumber referensi dari yang lain begitu Bapak. Gimana dari hasil komunikasi dengan guru senior hasilnya? Beliau antusias karena merasa ada yang sekarang saya punya teman ya, sekarang saya bisa punya partner, jadi bisa saling sharing, bisa saling bertukar metode pembelajaran dan lain sebagainya seperti itu Bapak. Bu Ira merasa terbantu ya dengan Sangat merasa terbantu sekali Bapak gitu. Oke. Terus kapan ini Bu Ira ingin melaksanakan ini? Apa yang jenengan dapatkan dari komunikasi sama guru senior tadi ya, dari melihat atau menonton video referensi pembelajaran, kapan ini mau diterapkan di kelas ini? Ya secepatnya Pak, kalau bisa saya nanti malam langsung melaksanakan browsing dong, karena besoknya hari Senin kita kan sudah aktif. Ada jadwal. Dan iya ada jadwal juga, jadi mungkin dengan itu saya mungkin harus lebih diterapkan lah gitu dari apa yang sudah saya idekan lah Pak, pokoknya segera lah Pak, intinya seperti itu. Ya karena sudah enggak nyaman ya. Iya Bapak, melihat anak yang pasif terus kita hanya juga ikut pasif kan gimana, hidup Bapak kan nggak merasa hidup. Berapa jam itu Bu pembelajarannya? 2 JP Bapak. 2 JP ya? Jadi di sana kan kita di SMP 40 ya Pak, 40 menit, jadi ya sekitar 80 menit. Oke, Bu Ira sudah bisa mengupayakan, tadi saya lihat ide-idenya. Menurut jenengan Bu, dari percakapan ini apa yang Anda dapatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan itu tadi? Baik, saya sudah mendapatkan metode ya Pak, terutama itu ya, yang awalnya saya belum terbesit lah ya, terbesit gitu loh. Oh berarti kalau SBK sudah Bapak. Yang kedua, yang itu sumber-sumbernya itu Pak. Oh ya. Sumber-sumbernya, berarti saya referensinya itu berarti saya harus banyak menggali dan banyak belajar gitu. Itu yang saya dapat itu Bapak. Oke Bu Ira, karena waktu kita terbatas ini, Ibu sudah menemukan tadi, segera Bu Ira untuk mempraktekkan. Mudah-mudahan apa yang jenengan harapkan pembelajaran literasi yang aktif segera tercapai. Saya juga ingin mendengar ini ya, keberhasilannya, gimana progresnya pada pertemuan berikutnya Bu Ira. Iya, tentu dong Pak. Selamat Bu Ira, jenengan dapat tugas tambahan. Iya, terima kasih Pak Awan. Ya, terima kasih ya percakapannya. Saya kira itu Bu Ira percakapan dari kita hari ini terkait kucing, mudah-mudahan membantu solusi permasalahan Bu Ira pembelajaran yang aktif. Terima kasih Bu Ira, selamat siang. Selamat siang. Oke Pak Awan, selamat siang Pak Awan. Selamat siang. Nah, kita ketemu lagi di pasca observasi, iya Pak ya? Iya. Nah, gini Pak, yang pertama dari pengamatan saya tadi selama Pak Awan melakukan proses kucing itu adalah Pak Awan sebagai coach sudah dapat menggali permasalahan kucing, sehingga kucing itu dapat menyampaikan permasalahannya dengan runtut, dengan baik, kemudian dan kucing juga dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu Pak Awan sebagai coach sudah dapat melakukan proses kucing dengan melalui alur tirta. Jadi sudah menanyakan tujuannya, sudah mampu menggali, mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh kucing. Kemudian juga Pak Awan sudah menggiring kucing untuk rencananya apa. Kemudian juga yang terakhir yaitu yang bertanggung jawab tadi, pertanggungjawabannya tuh. Nah, kemudian ini yang ketiga, dari pengamatan saya, Pak Awan juga sebagai coach itu sudah menerapkan prinsip daripada kucing.
kemitraan sehingga kucing enjoy dalam melakukan proses mengikuti proses kucingnya. Kemudian juga sudah menerapkan prinsip yang kemitraan tadi, prinsip kemudian prinsip daripada suatu kucingnya ya. Dan juga yang terakhir Pak Awan tadi juga sudah melakukan prinsip kucingnya yaitu memaksimalkan potensi. Nah, sehingga Pak Awan bisa memberikan suatu umpan balik terhadap apa yang telah diutarakan Kuci, dan Kuci juga bisa memberikan suatu umpan balik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach seperti itu. Nah, jadi itu dari pengamatan saya Pak pada saat observasi tadi berlangsung. Nah, sekarang mungkin apa yang sudah Pak Ahwan ingin Pak Ahwan utarakan atau ingin Pak Ahwan apa itu sampaikan selama proses kucing tadi berlangsung? Ya Bu, saya tadi merasa ya proses kucing saya cukup lancar ya. Oke ya. Jadi algoritma itu juga saya rasa saya bisa melaksanakan. Cuman memang harus ada yang perlu saya kembangkan lagi. Oke ya. Selain tadi pertanyaan yang berbobot, menggali pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh kucing, sehingga saya lebih optimal dalam mengungkap ide-ide dari kucing saya. Nah, ini berarti lebih mendengarkan atau mendengarkan dengan rasa. Ini saya kembangkan lagi. Ya berarti yang saya garis bawahi tadi Pak Awan yang perlu dikembangkan lagi itu adalah mendengarkan dengan aktif, dengan rasa tadi ya Pak. Ya semoga nanti pada proses kucing berikutnya Pak Awan bisa melakukannya itu dengan baik. Tentunya kita perlu berlatih dan berlatih Pak. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini Pak Awan. Semoga nanti bisa ketemu lagi dengan proses kucing yang selanjutnya. Oke, sekian diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.